Jadi yang kanan dengan kiri udah nggak seimbang. Ini bisa mobil itu bisa sedikit limbung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan berbagi cara untuk mengganti shock breaker mobil Avanza. Ini Avanza tahun 2009. Kita akan ganti shock breaker belakang mobil Avanza. Nah, kuncinya ini yang penting, teman-teman. Kunci yang dibutuhkan itu adalah kunci nomor 17. Ini kunci shock nomor 17 yang panjang. Nah, ini yang posisi yang panjangnya di dalam ya. Ini seperti ini. Nah, posisi seperti ini. Kemudian kita butuh besi nih. Nah, ini nih. Besi bekas motor ya. Ini masukkan ke sini. Nah, dengan seperti ini akan lebih ringan. Nanti kalau sudah ringan baru kita gunakan kunci pas bisa ya. Nah, ini kunci bautnya udah mudah dilepas ya. Kalau sudah mudah dilepas, kita biarkan dulu. Kita coba cek yang sebelah kanan juga ya. Jadi kanan kiri kita kendorkan dulu bautnya, tapi jangan sampai lepas ya. Sekarang bagian kanan. Nah, itu untuk bagian kanan juga sama ya. Jadi kunci shocknya yang panjang masuk, terus kemudian kita bantu dengan menggunakan shock bekas motor. Nah, ini awalannya aja yang berat ya teman-teman ya, tapi kalau sudah lepas enteng tuh. Awalnya sangat berat kalau hanya kita menggunakan shock motor. Kalau menggunakan shock 17 aja kayak gini susah. Terus kalau misalkan ini yang di dalam kayak gini, kalau misalkan posisi kayak gini, ini kita nggak punya tenaga juga tuh karena mentok ban. Jadi ini adalah cara melepas agar lebih mudah ya, tanpa harus membongkar ban atau mendongkraknya. Kalau ini udah lepas, kita tinggal lepaskan shock breakernya teman-teman. Ini baut yang ini kendorkan dulu, kemudian kita kendorkan juga baut yang bawah ya, baut yang bawah. Nah, itu posisinya lebih mudah ya teman-teman. Ini kalau yang bawah ini posisinya lebih mudah, jadi si shock dari sini juga enteng ya. Nah, ini posisi shock breaker yang bawah kanan ya. Nah, ini shock breaker yang kanan, bagian bawah itu kita gunakan shock nomor 17, panjangnya itu di sini. Itu yang pendek ya, masuk. Panjangnya di sini kasih lagi dengan yang tadi, bantuan shock breaker motor ini. Nah, kemudian kita tarik ke atas ini. Nah, ini ditarik ke atas ya, teman-teman. Ini tarik ke atas, ke sana ya, ke atas. Nanti akan lebih ringan. Itu cara melepas baut-bautnya ya. Nah, ini posisi sudah kendor ya teman-teman ya. Ini kalau udah kendor seperti ini udah ringan tuh ya. Ya, kalau nah sekarang kita siapkan gantinya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya sudah membeli lewat online ya, toko online shop ya. Nah, ini teman-teman, saya udah beli sepasang shock breaker belakang Avanza ya. Ini sepasang 250 ya, sama ongkir mungkin tambah dikit ya. Link tokonya udah saya cantumkan di kolom deskripsi video YouTube ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk shock breakernya, ini shock absorber ini ya, tuh made in Indonesia ya, sama aja ya.
Cara membukanya sama, bisa dari kanan bisa dari kiri ya. Nah ini temen-temen, ini kanan kiri sama, ini strippingnya biru. Coba buka ya, ini masih segel ya. Nah ini ada tandanya ini, kita akan coba baca. Berisi gas, jangan dibuka. Nah teman-teman, kita akan ambil dulu shockbreaker yang sebelah kanan atas ya. Jadi kita bongkar dulu bautnya ini, ambil bautnya ini sudah ya, ini disimpan. Yang atas sudah diambil, ini nggak bisa ditarik ya, tuh masih keras. Jadi yang bawah harus kita ambil. Nah yang ini kan ada baut cowoknya ya, jadi kita ambil yang bawah, baut yang bawah diambil, terus baru ini bisa ditarik. Kita ambil baut yang bawah, kebetulan shocknya masuk ke sini ya, jadi saya ambil dari sini aja tuh. Nah ini bautnya, yang bawah udah keambil bautnya ya, tuh seperti ini. Jadi ini kan posisinya ini kan ada ngeper gitu ya, jadi ini diangkat ke atas, terus ini tarik ke sana. Nanti ini mudah ngambilnya, baut ini mudah ngambilnya. Ini kan posisinya ngeper ini. Jadi shockbreakernya ini kan tapi ringan ini tinggal didorong ke sana, yang ini ditarik ke atas. Jadi dua tangan ini didorong ke sana, terus yang ini ditarik ke atas. Nanti ini baut ini bisa diambil gitu ya teman-teman ya. Setelah baut ini diambil, kemudian ini kan udah ringan tuh, tinggal dilepas aja yang atas ini, udah nggak ada bautnya kan ini tadi kan, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk melepas ini dorong ke atas, ini ditarik ke atas, kemudian ini didorong ke sana, diambil ke sini bautnya, kemudian setelah terambil ini baru ambil dari atas. Nah ini ya, maksudnya gini ya, ini udah kena kan tuh, ini bautnya udah lepas, ini tadi ditarik ke sana kan, ini kan lepas. Ini nanti masangnya seperti ini lagi. Nanti kalau masang atas dulu baru ini gitu. Kalau ngelepas bawah dulu baru atas itu kan. Ini lepas kan, ini jadi ini bisa diambil nih tuh, bisa diambil kan ini. Oke, kita akan coba dilihat dari luar ya. Nah ini teman-teman, di sini kan shockbreakernya udah pendek nih kan tuh, dia nggak mau kembali gitu ya, nggak mau memanjang seperti ini nih. Saya tarik bentar. Nah dia nggak mau seperti ini, harusnya kan panjang seperti ini kan. Jadi kan ininya udah tidak main tuh dia tidak kembali. Ini shockbreaker yang seperti ini artinya udah perlu diganti. Kalau yang baru kan ini kan nih, kalau yang baru ditekan sebentar, nah ditekan tuh kembali lagi tuh. Yang baru tuh ketika ditekan ini tuh kembali lagi, dia keras ini gitu ya teman-teman. Jadi ini perlu ganti. Oke, kita pasang dulu ya. Cara memasangnya kebalikan kayak tadi, cuma nanti perlu didorong ya teman-teman, karena ini kan pernya lebih panjang tuh ya, dia masih main ini. Nah ini kayak gini tuh, masih
narik gitu ya. Sebentar, pasang yang atas dulu, terus baru yang bawah. Kita coba pasang ya. Ini kita akan coba pasang ya teman-teman. Yang bagian tabung ini yang di atas, ini yang tabung besar, ini yang di atas. Jangan kebalik ya. Ini yang atas tabung besar ya. Kita kencangkan dengan baut lagi yang tadi ya. Ini ringnya dulu, ring kita masukkan dulu, ring terus baut. Ya nggak usah terlalu kencang, kita tinggal masukkan baut yang bawah. Ini posisi dari bawah ya, ini tadi di atas sudah masuk bautnya. Nah ini kan posisinya ini lebih panjang ya, jadi ini perlu tenaga untuk mendorong ke sini, kemudian ini baut baru dipasang seperti itu teman-teman. Jadi ini memang harus dua tangan, yang kanan ini mendorong ke atas, kemudian yang baut ini masuk gitu ya, karena ini kan masih pernya masih berfungsi, shockbreakernya masih berfungsi, sementara yang tadi kan udah nggak berfungsi gitu ya teman-teman ya. Langkah untuk melepaskan shockbreaker yang sebelah kiri belakang juga sama, baut yang atas kita ambil dulu, kemudian tinggal ambil baut yang bawah. Baut yang bawah tinggal kita ambil juga ya. Ini tadi baut yang bawah sudah diambil nih, tinggal kita dorong aja. Ini masih keras ya, ini masih sangat sulit untuk diambil, jadi ini harus sedikit didorong ke atas baru ini diambil ya, dicabut gitu ya, gitu teman-teman. Jadi dua tangan ya, yang ini didorong ke atas, kemudian yang ini diambil bautnya gitu. Nah ini teman-teman, ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri masih mau memanjang, ini masih mau kembali gitu ya, tapi kalau yang sebelah kanan tuh udah nggak mau memanjang lagi teman-teman. Yang sebelah kanan shocknya udah mati, kalau yang ini kan masih tuh, masih jalan nih. Yang ini udah mati tuh, kan ini pendek, yang ini bisa panjang nih, masih jalan ya. Ini masih nanti memanjang sampai segini teman-teman. Nah ini artinya shockbreaker yang sudah rusak seperti ini teman-teman. Ini kembalinya juga sudah sangat pelan ini. Nah ini udah sama ya, posisinya udah sama panjangnya, ini semakin panjang tuh, masih narik terus. Nah seperti ini teman-teman untuk shockbreaker yang rusak ya. Nah, jadi yang kanan dengan kiri udah nggak seimbang, ini bisa, mobil itu bisa sedikit limbung gitu ya, buat jalan nggak enak teman-teman. Ini masih kembali, berarti yang ini masih apa namanya ya, masih agak berfungsi. Kalau yang ini udah nggak berfungsi nih, udah mati total tuh. Kita coba bandingkan dengan yang baru ya teman-teman. Sini ada yang baru, kebetulan tadi kan belum dibongkar ya. Sekarang nih kita coba bandingkan ya. Ini akan saya coba tekan ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatikan kecepatan untuk membukanya ini dengan yang baru. Ini yang baru ya teman-teman, ini yang baru nih. Masih sangat keras. Nih tuh lihat. Nah ini kan cepet banget selesai. Ini lambat banget ya.
Jadi ini udah sedikit rusak, sama yang ini juga udah parah, ini malah nggak bisa, udah nggak berfungsi. Kalau ini kan masih berfungsi gitu ya, pelan gitu. Ini keras juga ya teman-teman. Nih, nah tuh, ini kita tinggal pasang ya teman-teman ya. Yang kiri tadi yang kanan udah dipasang, sekarang kita pasang yang kiri ya teman-teman ya. Nah untuk pasang yang sebelah kiri juga sama teman-teman. Ini yang besar, tabung besar di atas seperti ini ya. Kalau tulisannya juga kan seperti ini tuh, tulisannya kan seperti ini tuh. Jadi ini yang bawah, Made in Indonesia ini yang bawah, terus ini yang atas gitu ya teman-teman ya. Kita akan pasang ya, kemudian kita baut, kasih ring dulu, kemudian baut. Kencangannya nanti ya kalau sudah terpasang bawah. Oke, ini yang penting bisa diputar-putar. Kita coba kencangkan yang bawah. Tuh, posisinya lebih panjang daripada lubang ini teman-teman. Jadi ini harus ditekan dulu, ditekan ke atas, dipegang sini, tahan pakai tangan kanan, kemudian baut ini masuk ke sini menggunakan tangan kiri, masuk ke sini menggunakan tangan kiri, dari dalam ke dari luar gitu, di luar ban ke dalam ya sini. Nah seperti itu, menggunakan tangan kiri. Jadi dua tangan ya, tangan kanan ini kita dorongnya dua tangan dulu, dari sini ke sini kan, set, kemudian ini ditahan, pelan-pelan kita keluarkan sampai pas, sananya pas, baru kita masukkan baut gitu teman-teman. Karena ini terlalu panjang tuh, makanya kita harus tekan dulu, ini dorong dulu ke atas gitu. Jadi kita sebenarnya bisa sendiri teman-teman, tapi memang di sini kita harus nahan kencang di sini nih. Nah seperti ini, rapat, tahan rapat, kan ini keluar dikit-dikit ya, keluar gitu, tapi tahan rapat. Kalau ditahan rapat itu keluarnya akan lebih pelan ya, jadi kita bisa masukkan itunya. Kalau sudah pas baru kita tahan kenceng, set gitu kan, pas baru masukkan, ces gitu, ini lepas lagi, selesai gitu teman-teman ya. Nah ini untuk yang kiri sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini tinggal kita kencangkan aja bautnya. Ini kita tinggal kencangkan. Nah kalau misalkan posisinya gelap, teman-teman perlu senter juga ya, perlu kasih senter di sini. Nah ini udah selesai ya teman-teman pemasangan, tinggal mengencangkan baut ini atas dan baut bawah.